Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematik sekalian, di sesi kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bilangan bulat. Nah, di dalam materi bilangan bulat kita telah membandingkan dan mengurutkan dua bilangan bulat atau lebih. Di materi selanjutnya ada operasi bilangan bulat yang akan meliputi penjumlahan dan pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian, serta operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Dan nanti yang terakhir di bilangan bulat ada materi tentang FPB dan KPK. Oke, sahabat matematik, di sesi kali ini kita akan belajar bersama tentang operasi bilangan bulat. Nah, operasi bilangan bulat sendiri tadi sudah kita sebutkan bersama, ada penjumlahan dan pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian, dan yang terakhir adalah operasi campuran antara perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, bisa dalam satu bentuk soal atau mungkin beberapa operasi dalam satu soal, tidak empat-empatnya masuk dalam soal. Oke, sahabat matematik, kita bahas selanjutnya yaitu tentang penjumlahan bilangan bulat. Sebelum membahas tentang penjumlahan bilangan bulat, coba perhatikan di sini disajikan garis bilangan, nah titik 0 sebagai titik pangkal. Kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kanannya ada bilangan 1, kemudian di sebelah kirinya ada negatif 1. Nah, kemudian ke kanan lagi ada 2, kemudian ada negatif 2. Nah, di sini dihubungkan garis antara 1 dengan negatif 1, 2 dengan negatif 2, kemudian 3 dengan negatif 3. Maka di dua bilangan yang mempunyai hubungan ini, nah, kita akan cari tahu hubungannya apa. Nah, sahabat matematik, jika kita punya bilangan 4, kemudian ada hubungannya dengan negatif 4, maka hubungan itu kita sebut dengan lawan suatu bilangan. Setiap bilangan bulat akan mempunyai satu bilangan lawannya. Lawan bilangan A adalah bilangan negatif A. Lawan bilangan negatif A adalah bilangan A. Nah, jika kita beri contoh, lawan dari negatif 5 adalah 5, lawan dari 17 adalah negatif 17, dan seterusnya. Nah, ini catatan penting karena nanti ada satu jenis lagi yang mirip dengan lawan yang akan kita temui di materi berikutnya. Oke, untuk penjumlahan bilangan bulat, sahabat matematik sekalian, penjumlahan bisa kita lakukan secara langsung. Jika kita punya bilangan A dan B bilangan bulat, maka A plus B sama dengan, bisa kita hitung A plus B. A plus negatif B sama dengan A negatif B atau A min B. Nah, sahabat matematik perlu digarisbawahi, jika ada dua operasi yang berdekatan atau dua operasi yang bertemu, maka sahabat matematik harus mengkonversinya menjadi satu operasi sendiri. Nah, ketika positif ketemu negatif, maka hasilnya adalah negatif karena perkalian positif dengan negatif. Nanti kita akan lebih detailnya adalah hasilnya negatif. Nah, sahabat matematik, tipsnya jika ada dua operasi berbeda tanda, maka hasilnya adalah negatif. Kalau nanti operasinya tandanya sama, plus sama plus atau plus sama min sama negatif, negatif sama negatif, hasilnya positif. Nah, kalau kita punya di sini misalnya A ditambah negatif B, maka itu artinya sama dengan A dikurangi B. Nah, yang ketiga, negatif A ditambah B itu berarti bisa ditulis dalam bentuk lain, negatif dalam kurung A min B. Nah, ini namanya apa? Kita akan bahas selanjutnya. Nah, contohnya kita punya negatif 12 ditambah 5. Berdasarkan sifat yang ketiga, di sini negatif A ditambah B itu artinya negatif, dalam kurung A dikurangi B, kita bisa tuliskan berarti negatif dalam kurung 12 dikurangi 5, yaitu negatif 7. Nah, begitu selanjutnya juga sama di poin keempat. Sahabat matematik, ini hanya salah satu tips saja, salah satu trik untuk mengerjakan. Jika sahabat matematik sudah punya cara lain, maka tidak harus mengikuti cara yang ini. Oke, sahabat matematik, di penjumlahan bilangan bulat ada sifat-sifat yang harus kita ketahui. Yang pertama, sifat penjumlahan bilangan bulat itu komutatif, artinya pertukaran. Jika A ditambah B, itu artinya sama dengan B ditambah A, hasilnya sama. Negatif 14 ditambah 18 itu artinya sama dengan 18 ditambah negatif 14. Dengan sifat yang dua operasi yang berdekatan bisa dikonversi satu operasi, nanti bisa kita hitung menjadi 18 dikurangi 14. Nah, ini sama, negatif 35 ditambah negatif 15 artinya sama dengan negatif 15 ditambah negatif 35. Nah, ini namanya berlaku sifat komutatif. 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2, hasilnya sama-sama dengan 5. Oke,
Sifat yang kedua, yakni pada penjumlahan 3 bilangan bulat berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Dalam kurung A ditambah B ditambah C itu boleh dikerjakan atau dikelompokkan menjadi A ditambah B ditambah C dalam kurungnya. Nah, ini namanya asosiatif. Nilainya sama, tidak ada yang diprioritaskan terlebih dahulu. Boleh dikerjakan A plus B dulu atau dikerjakan B plus C dulu boleh. Nah, ini contohnya. Oke, sifat yang ketiga dalam penjumlahan bilangan bulat yakni penjumlahan dua bilangan bulat atau lebih menghasilkan bilangan bulat sendiri, yaitu sifat tertutup. Artinya apa? Jika A dan B bilangan bulat, maka hasil penjumlahannya adalah bilangan bulat. 9 ditambah negatif 13 hasilnya negatif 4. Nah, negatif 4 ini adalah bilangan bulat. 9 bilangan bulat, negatif 13 bilangan bulat, negatif 4 adalah bilangan bulat. Apakah nanti ada yang hasilnya tidak sama dengan pembentuknya? Ada. Nanti kita akan temui di materi berikutnya. Nah, yang keempat, penjumlahan bilangan bulat memiliki unsur identitas 0. Maksudnya unsur identitas itu apa? Unsur identitas itu adalah sebuah bilangan bulat yang ditambahkan atau dijumlahkan dengan bilangan bulat tertentu, hasilnya tetap bilangan bulat tertentu itu sendiri. Nah, contohnya 37 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 37, hasilnya sama, tetap 37. Maka 0 ini disebut sebagai identitas di penjumlahan. Nanti di perkalian ada identitas sendiri yang tidak sama dengan 0. Oke, selanjutnya hasil penjumlahan bilangan bulat dengan namanya sama dengan unsur identitasnya, yaitu 0. A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A, hasilnya sama dengan 0. Contohnya negatif 23 ditambah 23 sama dengan 23 ditambah negatif 23 sama dengan 0. Nah, ini contoh sifat yang kelima. Oke, sahabat matematik sekalian, kita lanjut ke operasi yang kedua, yakni pengurangan bilangan bulat. Untuk melakukan operasi pengurangan pada bilangan bulat, kita bisa melihatnya seperti di bawah ini. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A min B, A dikurangi B, itu artinya sama dengan penjumlahan A ditambah negatif B. Nah, di sini seperti yang kita bahas tadi, jika dua operasi berdekatan, maka kita konversi dengan satu operasi yang mewakili. Jika negatif ketemu negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, A dikurangi negatif B itu artinya sama dengan A ditambah B. Contohnya seperti ini. Nah, 12 dikurangi 18 artinya sama dengan 12 tambah negatif 18 sama dengan negatif 6. Oke, sahabat matematik, ini sekali lagi hanya salah satu cara pengerjaan. Kalau ada yang menguasai cara pengerjaan yang lain, maka tidak harus mengikuti cara yang seperti ini. Berikutnya, sahabat matematik, sifat pengurangan bilangan bulat, yakni memiliki sama sifat seperti di penjumlahan, yaitu bersifat tertutup. Dua bilangan bulat jika dikurangkan hasilnya menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Negatif 15 dikurangi negatif 7 hasilnya negatif 21. Negatif 15-nya bilangan bulat, negatif 7-nya bilangan bulat, negatif 21-nya, mohon maaf ini 22 ya, bukan 21. Negatif 22-nya juga merupakan bilangan bulat. Oke. Kita lanjutkan ke operasi yang ketiga, yakni perkalian bilangan bulat. Sebelum kita lihat sifat-sifatnya, coba perhatikan perkalian bilangan bulat A dan B merupakan bentuk penjumlahan berulang bilangan B sebanyak A suku. Maksudnya, jika A kali B itu artinya B ditambah B ditambah B ditambah B sebanyak A kali atau A suku. Nah, contohnya 7 dikali 12 itu artinya 12 dikali 12 dikali 12 dikali 12 dikali 12 dikali 12 dikali 12. Jumlah 12-nya ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu definisi perkalian dari dua bilangan bulat. Nah, sekarang kita bahas sifat-sifatnya. Untuk perkalian bilangan bulat, hasil kali dua bilangan bulat bertanda sama, hasilnya positif. Nah, tadi sudah kita singgung sebentar. Jika positif dikali positif, hasilnya positif. Ini tabel yang bisa kita perhatikan. Nah, jika positif dikali negatif, tandanya berbeda. Satu positif, satu negatif, hasilnya pasti negatif. Nah, negatif dikali dengan positif, hasilnya juga negatif karena tandanya berbeda. Tapi kalau negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya positif. Nah, untuk tipsnya, kalau tandanya sama dikalikan, maka hasilnya selalu positif. Kalau tandanya berbeda,
hasil kalinya berarti negatif. Oke, tambahan untuk sahabat matematik sekalian, jika 0 dikalikan dengan bilangan bulat positif atau negatif, hasilnya tetap 0. Nah, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, untuk perkalian antar bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Ini sifat tertutup. Sama juga di sifat pengurangan dan penjumlahan. Negatif 6 dikali 8 hasilnya negatif 48. Mohon maaf, keliru lagi. Nah, negatif 6-nya bilangan bulat, negatif 8-nya bilangan bulat, negatif 48-nya juga bilangan bulat. Oke, itu sifat yang tertutup. Kemudian hasil perkalian dengan 0 selalu menghasilkan 0. Berikutnya memiliki unsur identitas yaitu 1. Jadi berapapun bilangan bulat jika dikalikan dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. 14 dikali 1 artinya sama dengan 1 dikali 14 hasilnya sama dengan 14. Nah, di perkalian dua bilangan bulat juga berlaku sifat komutatif atau pertukaran atau kebalikan. Jika negatif 12 kali 5 berarti artinya juga sama dengan 5 kali negatif 12, hasilnya sama-sama negatif 60. Itu sifat komutatif. Berlaku juga sifat asosiatif sebagaimana penjumlahan tadi, A dikali B dikali C bisa dikerjakan A kali B dulu baru dikali C, atau A dikali B dikali C dulu baru dikalikan dengan A, hasilnya sama. Sifat yang keenam, perkalian bilangan bulat bersifat distributif terhadap penjumlahan atau pengurangan. Maksudnya jika A dikali dalam kurung B ditambah C, maka di sini berlaku sifat distribusinya. A dikali B ditambah, seperti ini, A dikali C. Maka A-nya menyebar di dalam penjumlahan dua bilangan bulatnya. Sama juga di pengurangan. Ini contohnya di bagian bawah. Negatif 5 kali negatif 27 ditambah 12, maka berlaku negatif 5 dikali negatif 27, kemudian ditambah negatif 5 dikali 12. Nah, itu sahabat matematik sifat tentang perkalian. Sekarang kita ke pembagian bilangan bulat. Nah, ini tabel seperti tadi, di bilangan bulat, jika ada bilangan bulat positif dibagi positif, hasilnya juga positif. Bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya negatif. Nah, artinya sama jika bilangan bulat bertanda sama dibagi dua bilangan bulat yang bertanda sama dibagikan, maka hasilnya positif. Tapi jika salah satu tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Nah, dua sifat itu diwakili dengan tabel yang ini. Untuk sifat yang ketiga, untuk ABC bilangan bulat, maka A dibagi B sama dengan C itu hanya jika dan hanya jika A sama dengan B dikali C. Nah, yang keempat, bilangan bulat tidak bisa. Nah, untuk bilangan bulat A dan A tidak sama dengan 0, maka 0 bagi bilangan bulat berapapun hasilnya 0. Nah, ini sifat di pembagian. Yang berikutnya, nah, setiap bilangan bulat dibagi dengan 0, kita sepakat hasilnya tidak terdefinisi, tidak bisa didefinisikan hasilnya berapa. Dan yang terakhir, ini tadi yang kita singgung, ternyata kalau penjumlahan dan pengurangan juga perkalian bersifat tertutup, tapi di pembagian bilangan bulat tidak bersifat tertutup. Artinya, ketika 9 dibagi 2, hasilnya kan 4,5. 9-nya bilangan bulat, 2-nya bilangan bulat, 4,5 bukan bilangan bulat, maka ini namanya tidak tertutup. Hasilnya tidak sama seperti dua bilangan sebelumnya. Berbeda dengan perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Oke, sahabat matematik, itu operasi bilangan bulat. Ini resumnya. Nah, resum di sini adalah prioritas operasi. Jika nanti menemui salah satu masalah, salah satu soal yang melibatkan operasi-operasi bilangan bulat. Nah, di sini ada tangganya, ini prioritas pengerjaannya, ini yang pertama. Kalau ada dalam operasi dalam kurung, dua bilangan ya, syaratnya dua bilangan, kemudian ada kali atau bagi, kemudian penjumlahan atau pengurangan. Maka yang didulukan yang berkurung dulu. Kalau berkurung tidak ada, nanti baru dicek ke perkalian atau pembagian. Jika tidak ada, baru ke penjumlahan atau pengurangan. Nah, jika di dalam permasalahan digunakan operasi yang sejajar, maka operasi yang digunakan adalah operasi paling kiri. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh berikut ini.
Nah, contohnya kita punya permasalahan. Nah, di sini ditandai yang berwarna hijau merupakan urutan langkah yang dikerjakan. Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, negatif 6 ditambah 6 dibagi 2 dalam kurung ini dikurangi dalam kurung negatif 3 dikali 3. Nah, sahabat matematik sekalian, di sini ada operasi penjumlahan, kemudian ada pengurangan. Nah, kita juga memiliki dua kurung, yang pertama kurung pembagian, yang kedua kurung perkalian. Nah, kurung yang nanti akan kita operasikan terlebih dahulu, jika ini sejajar sama-sama punya dua kurung, maka kurung yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah kurung yang paling kiri dari pembacaan kita. Negatif 6 ditambah dalam kurung 6 dibagi 2, maka karena ini ketemu duluan, maka ini yang kita kerjakan dulu. Sehingga bisa ditulis negatif 6 ditambah 3, 3 itu hasil dari 6 dibagi 2, dikurangi yang belakang tetap. Nah, yang belakang tetap, kemudian baru dikerjakan berikutnya. Nah, sahabat matematik bisa melihat di sini kita punya penjumlahan dan pengurangan, tapi juga punya kurung dan perkalian. Nah, karena masih ada kurung, maka operasi ini yang kita kerjakan dulu yang di dalam kurungnya, yaitu negatif 3 dikali 3, hasilnya negatif 9. Nah, negatif 6 ditambah 3 dikurangi negatif 9. Nah, bentuk yang ini kita konversi tadi juga, negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif, maka kita rubah menjadi negatif 6 ditambah 3 ditambah 9. Negatif 6 ini sudah sejajar semua penjumlahan dan penjumlahan. Negatif 6 ditambah 3 dan negatif 3. Negatif 3 ditambah 9 hasilnya 6. Nah, urutan pengerjaannya seperti itu. Oke, sahabat matematik, kita punya contoh yang kedua. Dalam kurung 16 dibagi 2 ditambah dalam kurung negatif 5 dikali 2 dikurangi dalam kurung negatif 3. Nah, sebagaimana urutan prioritas kita pengerjakan tadi, kalau ada yang sejajar, maka pengerjaannya dimulai dari yang paling kiri. Maka kita kerjakan dulu yang ini. 16 dibagi 2 hasilnya 8. Belakangnya sama, negatif 5 kali 2. Ini secara mendetail ya, pengerjaannya secara mendetail. Tapi kalau sahabat matematik mau lebih cepatnya, lebih ringkasnya, bisa ditulis sekaligus, tidak masalah. 8 ditambah dalam kurung min 10 ditambah dalam kurung min 3 tidak masalah. Nah, berarti ini dirubah, ini langsung dirubah seperti ini juga boleh, tidak masalah. Hasilnya 1. Nah, sahabat matematik kalau mau mengerjakan model itu juga tidak masalah. Kalau sahabat matematik mau mengerjakan seperti ini juga tidak masalah, sama dengan langsung 8, disitu ditambah negatif 10 ditambah 3, tidak masalah. Perubahan yang ini karena tidak berubah operasi, hanya merubah tanda, maka tidak masalah dituliskan terlebih dahulu. Tidak merubah hasil, hasilnya akan sama. Oke, hasilnya sama. Itu untuk contoh operasi di dalam operasi campuran di dalam matematika. Nah, selanjutnya nanti di sesi berikutnya kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.